Aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Kemudian para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, kami ini adalah saudaramu. Lalu apa jawaban Rasulullah? Bukan. Kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Banyak sahabat yang kemudian, kami ini semuanya saudaramu ya Rasulullah. Kata beliau, bukan. Kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Lalu kemudian sahabat bertanya, lalu siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Sahabatku, saudaraku itu, kata Rasulullah, engkau sahabatku karena engkau melihat diri. Adapun saudaraku, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka cinta kepada diriku, kata Rasulullah. Kita semua cinta kepada Rasulullah. Beliau sampai rindu kepada umat di akhir zaman, yang berarti umat di akhir zaman itu adalah kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ustazah, wabil khusus Ketua Muslimat Ranting Rangkapan Jaya Baru Ibu Suhati, ibu-ibu ustazah, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu karena guru ayat doang. Iya, udah bingung saya. Mohon maaf semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi seni rasa hormat dan takzim saya untuk ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu muslimat adalah ibu saya. Yang saya bersyukur hari ini saya bisa hadir di tengah ibu-ibu. Mudah-mudahan saya tidak grogi. Yang pasti di depan ini saya paling ganteng. Ibu, kalau di belakang lain lagi ceritanya. Yang di belakang banyak yang ganteng. Tapi hari ini di depan saya alhamdulillah paling ganteng. Tapi ibu-ibu semuanya cantik-cantik ya. Saya tadi perhatikan satu-satu, subhanallah, ini cantik-cantik semuanya. Gak ada yang ganteng. Namanya juga ibu-ibu, masa ganteng? Nanti dikira melambai. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2022 atau di bulan Rabiul Awal ini bertepatan dengan hari santri. Hari ini hari santri, alhamdulillah. Kita bisa sekalian merayakan, memperingati hari santri sekaligus bertaklim, menuntut ilmu. Nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai Jayadi. Ibu-ibu niat kesini mau ngaji apa mau ngaji? Mau niat ngaji apa mau lihat kiainya? Mau lihat kiainya apa mau lihat kiainya? Hah? Beneran? Mau niat ngaji apa mau pindah ngomong-ngomong? Oh, alhamdulillah niatnya ngaji. Berarti kalau niat ngaji berangkat dari rumah, insya Allah sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berubah ya Bu, niatnya ngaji. Karena kata Rasulullah, berangkat dari rumah keluar menuju ke majelis ilmu
Seandainya wafat di tengah jalan, mau wafat dulu? Oh, belum mau. Seandainya pada saat menuntut ilmu sebelum ibu kembali ke rumah wafat di tengah jalan, wafatnya mati syahid. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa, makanya kita jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangan beliau, kita semua bisa merasakan betapa indahnya agama Islam, betapa luar biasanya agama Islam ini. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala berkat perjuangan para Rasulullah SAW, para Rasul juga para Anbiya Allah, dan wabil khususnya adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kami mewakili pengurus BKM Nurul Rahman atas nama penasehat, atas nama pengurus Yayasan Rumah Berkah juga menyampaikan syukur alhamdulillah hari ini luar biasa ini yang hadir. Berapa ribu ya? Tadi saya lihat-lihat keliling-keliling ini katanya ribuan ini. Oh, kurang sedikit. Alhamdulillah kita pada hari ini hadir dalam rangka sama-sama insya Allah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu yang pertama. Yang kedua kita bersilaturahim. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika kita bersilaturahim itu berarti kita panjang umur. Ibu mau panjang umur? Mau berapa tahun? 100 tahun? Enggak mau? Katanya mau kita panjang umur sesuai janji. Janjimu pada siapa? Berapa Bu mau panjang umur berapa tahun? Sepanjang-panjangnya Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Ibu mau pilih yang mana? Mau setahun lagi? Kalau setahun lagi pada mikir. Mau panjang umur beneran Bu? Ya. Kalau panjang umur yang penting barokah. Yang penting itu umur kita barokah. Soal panjang usia itu berapapun, yang penting barokah. Itulah yang terpenting. Hari ini kita bersilaturahim, saling mengenal kembali antara ini RW 15. RW 15 ini RW yang paling muda serangkapan Jaya Baru. Pengurusnya juga muda-muda. Mana sih pengurusnya? Cie. Itu istri saya. Itu istri saya. Jadi saya harus mendukung istri saya. Mendukung insya Allah apapun kegiatan muslimat, kegiatan Nahdlatul Ulama, saya ridho. Karena itulah yang kita harapkan. Dengan kita meridhoi pasangan kita, insya Allah hidup kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya tanya, ibu-ibu tadi kesini udah diridhoin sama suaminya belum? Beneran? Beneran? Bilangnya gimana tuh? Ya ya. Mami pergi pamit dulu ya, mau ngaji. Iya gitu Bu. Beneran nih? Bilangnya ya yang beneran. Ya ya. Terus salim juga, cium tangan, cium jidat. Oh enggak. Kenapa Bu? Terus cium yang mana? Cium kening. Ini kening apa jidat? Ayo. Oh sama aja. Kalau ini alis ya. Ini jidat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita ngaji.
Sambil nunggu kiainya, saya diminta yang panjangan dikit gitu. Ya yang panjangan dikit karena nunggu kiainya. Ini nasib. Ibu-ibu, kita tentu bersyukur. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal 1400, hampir 1500 tahun yang silam. Beliau lahir ke muka bumi ini dengan membawa rahmat untuk kita semua, rahmat untuk sekalian alam. Bahkan luar biasanya, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, baru lahir, menara yang ada di Roma itu hancur berantakan. Ibu pernah ke Roma? Sudah pernah ketemu Roma? Oh lainnya, itu Roma Irama. Teman saya namanya Ki Kelana. Mudah-mudahan beliau nonton ini. Menara yang ada di Roma hancur berantakan ketika baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada agama namanya Zoroaster kalau bahasa Latin, atau agama yang menyembah api, namanya agama Majusi. Api yang tidak pernah padam. Begitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, api yang tidak pernah padam itu ternyata padam. Ini adalah sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, berbagai kemungkaran mulai dirubuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umatnya tentu bangga. Kita sebagai umatnya tentu rindu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu rindu dengan baginda Rasulullah. Ibu sudah pernah lihat? Terus kenapa rindu? Kenapa Bu? Ibu tidak pernah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu rindu. Biasanya orang rindu itu karena sudah lihat. Kenapa Bu? Karena ajaran. Bayangkan kalau misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan menyukai pasangannya, dia pasti kenal dulu. Dia melihat orangnya, si fulan itu begini, si fulanah itu begini. Dia cantik, dia ganteng. Terus begitu lihat maka dia akan terkesima, kemudian akan merindukan ketika dia tidak bertemu. Kita 1440 tahun yang silam, ketika baginda Rasulullah SAW kita baru lahir belakangan, kita tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah SAW. Bagaimana rupanya wajah Rasulullah? Pernah ada yang bermimpi dengan Rasulullah? Pengen mimpi Bu? Nah, kita semua berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar suaranya Rasulullah. Kita tidak pernah tahu bagaimana rupa wajah Rasulullah. Tapi hari ini kita merayakan kelahiran beliau. Kita cinta dengan baginda Rasulullah. Kita rindu dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nih kalau mau di musikin, qasidah. Apa salawat biasanya? Boleh ikutan ya? Tapi boleh gitu. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya muhammad ya imam imam Allah ya nabi
kita cinta dengan baginda Rasulullah. Bayangkan kita yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah, kita yang tidak pernah mendengar suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa merdunya suara Rasulullah, seperti apa merdunya suara Rasulullah, tapi kita justru merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta dengan baginda Rasulullah. Ibu-ibu cinta sama Bu? Lebih cinta mana dengan suaminya? Cinta suami apa cinta anak? Ibu kalau disuruh milih, mau cinta anak apa cinta suami? Dua-duanya. Ya, disuruh milih salah satu, milih dua-duanya. Ibu. Milih cinta ibu, milih cinta anak atau milih cinta suami? Udah ada. Hah? Udah cinta? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Mudah-mudahan nanti diganti dengan yang lebih baik di surganya ya Bu ya. Amin. Kalau disuruh milih lagi, lebih cinta suami apa milih uangnya? Milih uangnya? Dua-duanya. Ibu ini kalau disuruh milih satu, milih dua. Mau dua Bu? Jangan Bu. Ibu-ibu sama suaminya baik ya Bu ya. Nggak pernah nyelatu Bu jadi Bu. Tahu nyelatu? Ngomongin. Nah, suka ngomongin suaminya, suka gojlokin suaminya, nyelatu kata orang Jawa. Nggak pernah ya Bu ya? Amin. Karena kalau ibu berani sama suaminya, nanti bagaimana mau berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita semua rindu dengan baginda Rasulullah. Kita semua cinta dengan baginda Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahabbani faqad ma'i fil jannah," atau kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga nanti. Kita cinta dengan baginda Rasulullah yang kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi cinta kita begitu luar biasa. Dan ibu-ibu kalau mau tahu, jujur saya sering menangis dengan cerita ini. Saya sering juga menyampaikan ke jamaah biasa. Rasulullah pernah berkumpul di majlis seperti ini bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Ketika asik-asik bersama sahabat beliau, kemudian beliau berkata, "Aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku." Kemudian para sahabat menyatakan, "Wahai Rasulullah, kami ini adalah saudaramu." Lalu apa jawaban Rasulullah? "Bukan. Kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabatku." Banyak sahabat yang kemudian, "Kami ini semuanya saudaramu ya Rasulullah." Kata beliau, "Bukan. Kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku." Lalu kemudian sahabat bertanya, "Lalu siapa saudaramu itu ya Rasulullah?" "Sahabatku, saudaraku itu," kata Rasulullah, "engkau sahabatku karena engkau melihat diri. Adapun saudaraku, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka cinta kepada diriku," kata Rasulullah. Kita semua cinta kepada Rasulullah. Beliau sampai rindu kepada umat di akhir zaman, yang berarti umat di akhir zaman itu adalah kita saat ini. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering kalau masalah ini luar biasa. Betapa luar biasanya kerinduan Rasulullah kepada umatnya. Bahkan ketika nanti di yaumil qiyamah, Allah akan membangkitkan seluruh makhluknya. Para nabi dibangkitkan. Kemudian antara yang satu dan yang lain tidak mengenal. Mereka kemudian mencari perlindungan, mencari keselamatan. Nabi Adam didatangi sebagai Abul Anbiya. "Wahai Abul Anbiya,
berilah syafaat kepada kami. Lalu apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Nabi Adam saja harus menyelamatkan diri beliau sendiri. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Nuh, semuanya menjawab nafsi, nafsi. Tapi ketika baginda Rasulullah, beliau menjawab ummati, ummati. Beliau justru ingin umat. Bahkan ketika wafatnya Rasulullah SAW, yang ditanyakan bukan suaminya, yang ditanyakan bukan anaknya. Ketika baginda Rasulullah SAW wafat, yang ditanyakan bukan anaknya, bukan hartanya. Istrinya udah wafat duluan, atau istri-istri beliau yang lain. Tapi yang beliau tanyakan adalah ummati, ummati. Bahkan ketika ditampakkan, diceritakan oleh malaikat Jibril apa yang akan Allah berikan kepada untuk Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, wahai Rasulullah, Allah sudah menyiapkan surga untukmu. Kemudian apalagi wahai Jibril, langit-langit sudah dibuka, para bidadari telah berjejer menyambut kedatangan ruhnya Rasulullah SAW. Lalu dijawab, apalagi wahai Jibril, semuanya sudah siap menantikan. Tapi Rasulullah yang ditanyakan, lalu apa balasan untuk umatku? Maka jawaban malaikat Jibril ketika ditanyakan kepada Allah, umatmu akan masuk surga paling awal. Tidak akan diizinkan surga sebelum dimasuki oleh umatnya Rasulullah SAW. Bayangkan kita umat yang di akhir zaman, insya Allah lebih duluan masuk surga dibandingkan umatnya zamannya Nabi Adam. Bayangkan jauhnya berapa ribu tahun, atau mungkin berapa puluh ribu tahun. Tetapi yang dinantikan, yang paling awal insya Allah masuk ke dalam surga adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Jangan lupa ajak tetangganya, ajak tetangganya, ajak keluarganya. Jangan suka bergosip. Ibu-ibu nggak suka bergosip ya. Insya Allah jamaah muslimat ini yang usul hati ya, tidak bergosip ya Bu. Nah, Bu betul Bu tidak bergosip Bu? Karena kalau ibu suka bergosip, suka bergibah, nanti amal ibu habis, bangkrut kata Rasulullah. Kalau biasanya, mohon maaf ini, mohon maaf, Rasulullah bercerita, saya mohon maaf hanya menyampaikan saja. Di neraka nanti siapa penghuni yang paling banyak? Kenapa Bu? Banyak berdosa, banyak nyelatu, banyak ngomongin orang. Ibu-ibu kadang-kadang yang namanya iman itu kan naik dan turun. Ketika hadir di majelis taklim, ikut pengajian, imannya naik atau turun? Belum tentu. Naik atau turun? Belum tentu. Naik apa turun? Belum tentu. Kenapa? Jangan-jangan sambil ngaji itu sambil gosipin, itu teman tetangga sebelah itu bajunya belum lunas. Mungkin ya. Kan bisa jadi. Benar. Itu sih itu pakaiannya padahal kemarin baru nyicil. Ada yang begitu. Bu di sini nggak ada Bu, luar biasa. Musliman luar biasa semuanya. Nah, kenapa kita harus kita ingin terhindar dari yang namanya siksa api neraka? Kita semua nggak tahu. Ibu
kita semua tidak tahu masuk surga kapan, kita tidak tahu. Tapi ada syaratnya mau masuk surga. Ibu mau? Mau syaratnya? Mati dulu. Hah? Kan benar. Lah kalau nggak mati mau gimana mau masuk surga? Jadi mau matinya kapan? Saya duluan. Saya duluan. Gini aja deh. Saya yang kalah deh. Ibu yang duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu yang duluan. Sama saja. Pada intinya kita berharap bahwa wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua berharap bahwa ketika diwafatkan oleh Allah, ketika azal kita mau dicabut oleh Allah, kita semua dalam keadaan berzikir. Kita semua dalam keadaan bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu iri dengan orang-orang yang ketika wafatnya mereka sedang sholat. Kita iri dengan orang-orang yang ketika wafat sedang mengaji. Kita iri dengan orang-orang yang wafatnya sedang mengaji. Kita iri dengan orang yang wafatnya sedang berceramah. Kita iri dengan orang-orang yang ketika wafatnya sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang wafat sedang mengaji Al-Quran. Ada yang wafat ketika sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kapan? Seperti apa wafat kita? Maka kita jangan bosan-bosan dalam setiap saat untuk senantiasa berzikir. Zikir itu insya Allah tiket yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Makanya ibu-ibu, daripada nyatu, daripada gosip, mending berzikir, mending bersolawat. Ibu-ibu sambil ngulek, sambil pedes kita udah kan dapat pahala. Kemudian sambil sayur asam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bisa bu? Bisa. Ibu-ibu itu multi talenta, multitasking. Artinya satu jiwa, satu nyawa, pekerjaannya bisa macam-macam. Masak sambil nyuci bisa. Masak sambil nyetrika bisa. Masak sambil nyusui bayi bisa. Masak sambil apa lagi? Sambil main HP juga bisa. Ibu-ibu itu luar biasa. Multitasking, multitalenta dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki gimana kira-kira bu? Laki-laki dalam hal ini kalah bu. Makanya perempuan itu top, nggak ada lawan, paling cantik pokoknya di rumah masing-masing. Ibu-ibu itu luar biasa. Makanya dalam berbagai hal senantiasa Rasulullah SAW mengingatkan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti kepada para suami, kepada para laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar. Allah sudah mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga anggota keluarga kita. Ingatkan anggota keluarga kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tentu ingin masuk ke dalam surga, tetapi kita tidak tahu surga yang mana yang akan kita masuki. Kalau dalam kesempatan lain kita berzikir kepada Allah, bersolawat untuk baginda Rasulullah, dalam kesempatan yang lain kita juga bisa membaca Al-Quran. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin sering
lisan kita, lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah wafatnya kita juga akan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah itu. Kalau orang yang terbiasa berzikir la ilaha illallah, insya Allah ketika wafat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu juga akan mudah. Tapi kalau yang kebiasaannya nyanyi, kebiasaannya nyanyi, mungkin nanti pada saat sakaratul maut mungkin akan ditarik dengan pada saat bernyanyi. Ada yang wafat ketika bernyanyi? Ada. Orang yang suka main bola ternyata wafatnya juga main bola. Orang yang suka naik motor ketika wafat juga naik motor. Tadi ibu kesini pakai apa? Jalan kaki. Katanya jauh-jauh. Hah? Oh, iya, kami di sini warga baru. Maksudnya warga baru, tadi RW baru, RW 15. Tentu dengan dukungan dari ibu-ibu, bimbingan dari Ibu Suhati, Ibu Roaifah, Ustazah dan ibu-ibu yang lain, mohon sering-sering bersilaturahim kemari. Bimbing muslimat yang ada di sini. Muslimat yang ada di sini masih baru, masih muda, perlu bimbingan. Enggak apa-apa kalau mau dimarahin, marahin. Paling nanti dia laporan sama suaminya. Jadi bantu nasihati supaya muslimat ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Hari ini kita merayakan Maulid, mudah-mudahan nanti di surga kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya sudah dikode aja kesuaian. Tahu ibu aja kesuaian? Aja kesuaian itu bahasa orang Banyumas. Soalnya istri saya dari Puerto Rico. Tahu Puerto Rico? Oh, Purwokerto. Udah ganti. Iya ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kami di sini sekali lagi ingin menyampaikan, tolong support kami di sini. Ibu Ustazah Roaidah tahu bagaimana di lingkungan kami. 6 tahun yang lalu perjuangannya luar biasa. Ya, perjuangannya luar biasa. Komunitasnya di sini seperti apa? Jadi support di sini, insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan ibu-ibu semua, ibu-ibu muslimat di komplek ini bisa NU-nya bisa makin berkibar. Mudah-mudahan NU di Kota Depok juga makin berkibar lagi, sehingga NU nanti ada di mana-mana. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin saya berpanjang kalam, semakin banyak dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Saya pikir cukup sampai di sini saja. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke MC. Sekali lagi, mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Yang baik yang saya sampaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu adalah karena kesalahan dan kebodohan saya. Dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.